Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Majid, NIM 12281 dari kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama HSB. Akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mikdam terkait dengan tugas ujian akhir semester. Pertanyaan pertama mengenai apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan. Yang pertama tentang penggugat. Pengertian penggugat sendiri yaitu orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain atau pihak lain. Penggugat itu menggugat orang lain karena merasa dirugikan haknya oleh tergugat. Penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bagian Perdata atau Pengadilan Agama dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu terkait dengan surat permohonan atau surat gugatan, surat kuasa yang sudah dilegalisir atau apabila menggunakan advokat. Selanjutnya, gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan SKUM di kasir. Selanjutnya, memberikan SKUM yang telah dibayar ke meja dan menyimpan bukti asli untuk arsip. Selanjutnya, menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari meja, menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan negeri ataupun pengadilan agama yang disampaikan oleh jurusita, terus menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi di sini penggugat sebagai subjek hukum di pengadilan yaitu menggugat, merasa dirugikan lalu menggugat haknya kepada pihak tergugat atau pihak lain yang merugikan dirinya sendiri ataupun kelompoknya ataupun yang lainnya. Selanjutnya mengenai tentang tergugat atau biasa kita sebut dengan GDXD atau defendants sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan karena dianggap mengganggu atau merugikan. Tergugat sendiri di pengadilan yaitu sebagai pihak yang bersangkutan karena dianggap telah mengganggu atau merugikan pihak penggugat. Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dalam lisan atau tulisan, dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban. Jadi di sini jawaban dari tergugat itu dalam arti memberi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat. Ketidakbenaran itu diungkapkan dalam bentuk bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan oleh tergugat. Selanjutnya mengenai tentang hak dari tergugat. Hak dari tergugat yaitu tergugat berhak mengajukan jawaban pada sidang pertama. Yang kedua, hak tergugat mengajukan
duplik jawaban kedua oleh tergugat dan seterusnya. Berarti dalam dalam persidangan itu ada jawab jawab atau biasa kita sebut dengan replik, reduplik, duplik, reduplik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu setelah putusan dapat mengajukan upaya hukum. Setelah putusan itu berarti dari pihak tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk verset atau banding atau juga bisa dengan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Jadi dalam pihak tergugat itu boleh mengajukan upaya hukum. Upaya hukum itu boleh verset, banding, ataupun peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu pihak intervensi. Pihak intervensi itu merupakan pihak atas kehendaknya sendiri karena ditarik salah satu pihak ikut masuk mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di pengadilan. Jadi di sini intervensi itu kemauannya sendiri atau bisa ditarik dari salah satu pihak untuk mencampuri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan. Selanjutnya intervensi sendiri yaitu ada 3 macam. Yang pertama mengenai tentang intervensi macam-macamnya. Yang pertama ada fogging. Fogging sendiri yaitu keikutsertaan pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri untuk membela salah satu pihak. Jadi di sini fogging inisiatifnya sendiri, berarti tanpa paksaan, tanpa campur tangan dari pihak tergugat maupun penggugat. Jadi inisiatif untuk ikut terlibat dalam pemeriksaan pemeriksaan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri. Yang kedua ada Tussenkomst, adalah keikutsertaan pihak ketiga yang karena inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam pemeriksaan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri, tapi tidak membela salah satu pihak, melainkan membela kepentingan sendiri. Jadi Tussenkomst itu inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa untuk tidak membela salah satu pihak, tapi melainkan untuk membela dalam arti membela kepentingannya sendiri tanpa membela salah satu pihak maupun dari tergugat ataupun penggugat. Sedangkan fogging itu membela salah satu pihak dengan inisiatifnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada Fritzwaring atau keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara karena ditarik salah satu pihak agar masuk untuk ikut menanggungnya. Berarti di sini Fritzwaring yaitu pihak ketiga suatu perkara karena ditarik, dalam arti ditarik untuk menanggungnya. Berarti pihak ketiga tersebut ada keikutsertaan dalam bentuk objek maupun tanggung jawab sehingga ditarik untuk menanggung perkara sengketa tersebut. Pertanyaan yang kedua mengenai apa yang dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama. Yang pertama, hakim. Pengertian hakim sendiri yaitu hakim pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman. Hakim pada hukum acara
pengadilan agama, hakim mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berhubungan dengan yang pertama perkawinan, yang kedua waris, yang ketiga wasiat, yang keempat hibah, yang kelima wakaf, yang keenam zakat, yang ketujuh sodakoh, dan yang terakhir ekonomi syariah. Berarti hakim di pengadilan agama itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa-sengketa yang berhubungan dengan lebih spesifik, lebih berhubungan dengan syariah, atau sengketa yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah. Hakim bersifat menunggu atau iudex no procedere ex officio, yang artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim hanya menunggu diajukannya tuntutan oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Di sini hakim bersifat menunggu. Jadi hakim bersifat menunggu berarti yang artinya hakim hanya menunggu diajukannya tuntutan oleh penggugat. Jadi hakim di sini sifatnya menunggu kedatangan atau menunggu diajukannya tuntutan para pihak. Yang kedua yaitu hakim bersifat pasif atau Lichdeligkeit van Rechter. Artinya hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok yang diajukan untuk diperiksa pada asalnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Selanjutnya yaitu hakim aktif dalam pemeriksaan. Misalnya dalam hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, menjaga agar persidangan berjalan dengan aman, lancar, menunda persidangan, memerintahkan pembuktian, menjelaskan mengenai upaya hukum, dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana komparasi spesifik acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan negeri mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan wewenang perkaranya yaitu wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi wewenang dari peradilan agama yaitu menyelesaikan sengketa atau memutus atau mengadili perkara yang berhubungan dengan wasiat, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengadilan negeri mempunyai wewenang memutus perkara perdata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh di pengadilan negeri itu perkara perdata seperti halnya wan prestasi,
wan prestasi, terus sengketa pertanahan, dan lain sebagainya. Pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat diatur dalam pasal 118 HIR. Perkara perdata tersebut yaitu berupa wan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa pertanahan, dan lain sebagainya. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan hukum acara pengadilan agama adalah bagian dari hukum acara perdata yang lebih spesifik, dalam arti spesifik menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam atau yang berhubungan dengan syariah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang. Harapan saya semoga hukum acara perdata agama dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan atau perkara yang berhubungan, sehingga masyarakat tidak perlu takut atau ragu dalam berperkara. Karena pada dasarnya hukum acara perdata agama mempunyai prinsip proses cepat biaya ringan. Jadi semoga hukum acara perdata lebih efektif dan efisien, karena hukum acara perdata itu lebih efektifnya karena proses cepat biaya ringan, sehingga masyarakat perlu edukasi supaya dalam berperkara itu menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Karena pengadilan agama itu mempunyai prinsip proses cepat biaya ringan, sehingga masyarakat lebih tertarik dengan prinsip tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, Pak. Mohon maaf apabila ada salah paham atau tutur kata bahasa yang kurang etis atau bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.